ketika dia mengatakan pala lu PA, apakah wasit akan memberikan kartu kuning? Pasti, karena dia setiap Kelihatannya match iya. itu akan dapat kartu kuning terus. Karena dia buka baju terus. Iya, karena dia keren. Oh iya. Kalau Untungnya di sini nggak ada akumulasi kartu Oh, kuning. Iya, tapi di sini kan gak ada akumulasi. Iya. Adanya mungkin menentukan. Akumulasi kartu pintar kalau di sini. Iya, mungkin Iya. mungkin nggak akan dapat fair play award saja. Iya. Ya kan ya. Saya harus menjagokan salah satu sih di sini. Oke. Iya, iya. Dan menurut saya kemarin juga tractionnya lumayan besar ya. Iya. IKN. Wah, ini juga itu ini. juga mendapat favorit warga karena narasinya juga disebutkan dia kan anomali yang dapat membuat candi di tengah-tengah kota megah. Tuh, Oh, iya. dan diminati oleh para investor asing. Iya, iya, iya. Kalau sebagai pendukung timnas, Fikri yang self proclaim dari dulu nggak punya tim jagoan di klub nasional tapi pendukung timnas. Bagaimana tanggapan Anda dengan ETTT bye bye STY? TTBBS ini kayaknya orang-orang akan hate dia sebenarnya. Oh. Karena kayak nggak akan di vote sepertinya. Nggak ada di vote ya? Jadi Berarti ber- nanti anomali tersebut akan ini apa? Kalah di namanya? awal. Akan kalah di awal. Akan merenung di depan ruang ganti. Iya, Oh, akan di depan ruang ganti. nggak bisa fight back sayangnya Nggak gitu. bisa fight back ya. Selamat datang di Copa Anomali, sebuah turnamen yang dilakukan untuk menentukan siapakah anomali kegelapan yang terkuat. Saya sudah ditemani dua status saya. Yang pertama adalah Bung Firdi dan juga Bung Fikri. Sebelum kita mulai ya, memang sebenarnya ini kan orang bertanya-tanya nih. Kenapa Copa Anomali ini dibuat dan kenapa harus dibuat? Seperti yang kita udah bilang tadi kan untuk menentukan siapa anomali terkuat. Orang juga bingung kan, ini menentukan siapa yang masuk ke turnamen ini dan berapa pesertanya nih, pasti mereka juga bingung. Jadi kita jelasin. Turnamen ini digelar dengan mempertemukan 16 anomali yang sebenarnya sudah di voting. Di votingnya di mana? Di balik kegelapan. Mungkin sekarang saya tolong dibantu staf saya Bung Firdi untuk memperkenalkan anomali-anomali yang akan bertarung di turnamen ini. Oke, baik Bung. Saya sebagai panpel alias panitia pelaksana dari Copa Anomali hendak menerangkan walaupun kita dalam gelap beberapa hal yang mungkin harus dikemukakan di sini adalah 16 anomali ini sudah kita pilih dengan kriteria yang sangat ketat selayaknya standar FIFA, yaitu terkait dengan selera kita sendiri. Betul. Ya. Dan kita di sini membagi 16 anomali ini atas dua pot. Pot pertama adalah anomali tokoh kegelapan dan yang pot kedua adalah anomali program atau kebijakan kegelapan. Tanpa mengulur-ulur waktu lagi, kita perkenalkan para anomali tokoh kegelapan yang terdiri atas 8 tokoh. Fufu Baba Fufu Vini adalah anomali momot kaskus yang konon katanya suka ngasih cendol sambil jualan martabak. Entitas ini kuliah di kampus ternama di Singapura dengan predikat super, ultra, summa, mega, cum laude. Dan skripsinya sampai membuat dosen pembimbing berguling-guling dari Gunung Semeru seperti landak lalu membeli jagung bakar. Megatoto Walala Tibebe. Anomali ini adalah anomali penjual satelit yang suka kasihan deh sama anomali mul. Konon katanya entitas ini juga pernah menyuruh ibu-ibu untuk masak, direbus, dan mengurangi goreng-gorengan. Ih, sedapnyo. Corbusiero Dagusquero, sebuah anomali dagu lancip yang gesit dan lincah. Entitas ini berpindah dari tempat sulap, podcast, dan meja kekuasaan. Dari membengkokkan sendok besi, kini membengkokkan demokrasi. Konon katanya dia akan tampil meneror anak-anak dengan video miring bertelanjang dada sambil mengatakan, "Pala lu PA." Ih, takutnya. Lil bahlil. Sebuah anomali tabung gas yang berjalan santai di tengah kelangkaan. Di tengah kesibukannya yang sangat padat, anomali brilian ini masih mampu menulis disertasi dan mengatur distribusi tabung gas. Meski pada akhirnya tabung gasnya mendadak langka, dia kemudian merevisi kebijakannya seperti kampusnya yang menyuruh merevisi disertasinya, bukannya mencabut total gelarnya. Ih, seremnya. Nataligai Triliuna adalah anomali dengan semangat kerja tinggi. Baru menjabat beberapa hari, sudah meminta 20 triliun untuk membangun Universitas HAM.
pusat studi HAM, laboratorium HAM, dan rumah sakit HAM. Konon katanya, anomali ini gemar mengisap cerutu dan menghindari wartawan. Share ke teman kamu yang mau punya 3 pacar. ETT, bye-bye STY. Ini adalah anomali yang suka tiba-tiba ada di ruang ganti dan meminta untuk fight back dan jangan menyerah. Konon katanya anomali ini suka memecat orang tanpa alasan jelas dan merekrut orang karena mau ikut wawancara pada libur hari raya. Share ke teman kamu yang suka trio Belanda Inter Milan. Anisini Gusini, sebuah anomali tukang masak pada debat yang karirnya dimasak oleh aturan-aturan dadakan dan lobi-lobi kekuasaan. Konon katanya setelah nggak bisa masak, anomali ini terus menganggur dan suka mereview buku. Padahal buat apa baca buku kalau rakyatnya lebih suka makan gratis. Oke gas, Mas Anis, sorry ye. Bas, oke. Sebuah anomali yang suka lari pagi sambil direkam. Hai, masuk boleh nggak? Aku mau coba disinfektan dulu ya. Konon katanya ayahnya suka melukis, tapi dia sendiri lebih suka membuat karya animasi yang membuat penontonnya berdecak kagum sampai merasakan mimpi kala demam. Ih, seremnya. Setelah diperkenalkannya anomali tokoh kegelapan, saatnya kita memperkenalkan 8 anomali kebijakan. Oplosana oplosini, sebuah anomali ketika entitas Pertamax dan entitas Pertalite bercampur menjadi satu dan membuat oktan kualitas rendah. Konon katanya anomali ini akan membuat mesin kendaraanmu jadi cepat rusak. Aduh, sedihnya. Share ke teman kamu agar kendaraannya tidak rusak. Teks Cortex. Inilah anomali yang membuat para pembayar pajak kesal. Konon katanya butuh berjam-jam untuk membuka anomali ini sehingga banyak yang tidak sabar dan jadi stres. Hasilnya penerimaan pajak jadi rendah, tapi nggak ngaruh karena aku tetap oke gas. Share ke teman kamu yang pengen bayar pajak tapi negaranya nggak mau dibayar. Gacantara Gacorina. Inilah anomali yang mampu mengelola dana besar 14.000 triliun. Jika orang-orang biasa investasi dengan uang dingin, Gacantara membuat anggaran panas dingin. Konon katanya anomali ini telah teruji secara teori dan praktik lewat sekian banyak percobaan matematis yang dilakukan oleh para ahli dengan data yang sangat terbuka, jadi keuntungannya sudah pasti gacor. Kalau kamu nggak percaya kamu antek asing, share ke temanmu yang antek asing. Mahkamehameha Familia, anomali yang punya kekuatan super meledakkan demokrasi satu negara. Konon katanya anomali ini gemar membantu anomali lain yang punya hubungan kekerabatan dengannya. Share ke paman kamu yang suka membantu keponakannya. Gung jagung gung singkong gingkong, anomali yang ditanam di tanah gambut. Tadinya nanam singkong, panennya malah jagung di polybag. Konon katanya anomali ini dapat membabat lahan hutan. Hutan lebat dan menghilangkan kayu-kayu tanpa jejak entah kemana dan jadi apa. Ih, takutnya. IKN adalah sesosok anomali yang bisa membuat candi di tengah-tengah kota megah yang diminati oleh para investor asing. Konon katanya anomali ini dapat membuat APBN bengkak dan jebol, tapi sampai mulutmu jebol, aku tetap Jokowi. Hidup Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Share ke teman-teman kamu yang hidup Jokowi. KSMK mana-mana, anomali mobil transparan yang hanya bisa dilihat dengan orang-orang yang sudah dibuka mata batinnya. Konon katanya kamu harus merapalkan mantra ini untuk bisa melihatnya. Hidup Jokowi 33 kali. Niscaya mobil ini dan sepabrik-pabriknya akan menghampirimu sesaat setelah tidur. Share ke teman kamu yang mau borong mobil SMK. Cipta. Anomali mengerikan yang disahkan secepat kilat. Konon katanya anomali undang-undang ini diketok pada malam hari persis sebelum ayam berkokok. Malam hari ketika para dedemit dan hantu-hantu berkeliaran, termasuk hantu yang menyedot keringat buruh yang pesangon yang gak dibayar. Ih, suramnyo. Itulah 16 anomali yang akan berlaga di Kopa Anomali. Selanjutnya, mari kita bahas anomali tersebut satu persatu. Mungkin bisa dibantu dan dipandu sama Bung Firdi. Oke, Bung. Seperti kita tahu ya, tadi udah ada 16 anomali yang akan berlaga di kompetisi ini. 8 dari pihak tokoh dan juga 8 dari non-human alias para program dan kebijakan.
kalau dari kalian sendiri melihat persebaran anomali-anomali ini, kira-kira dari pihak tokoh dan pihak anomali kebijakan mana yang lebih kuat ya? Tentunya yang lebih kuat sih dari pandangan publik. Kita lihat dari pandangan publik dulu ya gitu ya. Karena kita memilihnya dalam gelap, kita juga survei dalam gelap. Oke. Dan terlihat memang kalau dilihat dari hasil survei kegelapan kita, kami menilai adanya pasangan duo ini yang paling populer nih di masyarakat dari toko. Corbuzier D'Agostino dan Lil Bahlil. Gitu. Kalau dari survei yang kita telah lakukan. Untuk anomali orang ya, tapi Betul, juga ini juga anomali kebijakan itu juga tidak bisa diremehkan karena di sana ada Gacantara Gacorina yang kelihatannya cukup unggul dalam dalam turnamen ini. Ada inilah maksudnya kalau mamanya dilihat dari kans kegelapan ya, yang tadi survei dalam gelap tadi. Dalam gelap betul. Itu memang dia itu salah satu favorit. Terbukti ya dari vote kegelapan ketika menentukan 16 ini. Kita memang menentukannya kan waktu itu juga dengan selera kita. Tapi ada vote-vote dalam gelap ini. Sampai terbentuklah 16 orang ini. 16 anomali ini. Nah, tadi ada Gacantara Gacorina. Terus habis itu kelihatannya yang cukup bisa merangsek dan melaju cukup jauh tuh kelihatannya tuh walaupun kesannya sederhana ya. Tapi oplosan-oplos ini tuh kelihatannya juga bisa punya kans untuk melaju cukup jauh di turnamen ini. Iya. Benar. Tapi Karena, gimana tuh? Kalau saya melihat secara persebaran, emang 8 perwakilan ini memang kuat ya. Masing-masing tuh diwakili oleh tokoh-tokoh yang anomali-anomali yang memang kuat. Tapi saya melihat sepertinya anomali kebijakan lebih unggul sih sebenarnya. Oh, sedikit lebih unggul. Sedikit lebih unggul. Oh, karena prediksinya jadi juaranya justru dari mungkin untuk juara masih sulit untuk saya tentukan. Tapi dari persebaran kayak misalkan koefisien liga kayak misalkan kita taruh yang Bundesliga versus Liga Inggris versus Liga Belgia gitu kan. Itu kelihatan nih persebaran. Mungkin aja kayak UCL 2000 berapa yang Porto menang kan itu bisa. Bisa. Tapi yang dominan menurut saya mungkin anomali kebijakan. Karena apa? Karena di anomali tokoh ini ada tokoh-tokoh yang kayaknya nggak terlalu kuat gitu. Contohnya Mega Toto Walala TBB nih menurut saya udah uzur, udah di ujung, udah senja gitu. Dan juga tidak terlalu disukai masyarakat. Betul. Ya kan? Jadi prediksi Anda tuh Mega Toto Walala TBB nih tumbang di awal. Tumbang di awal sih, iya sih. Oke. Dan ada juga tidak lupa ada Anis ini Gus ini. Wah, ini dia menurut saya gimana ya? Walaupun banyak sepertinya supporternya banyak populer, tapi kan di lapangan kan berbeda ya. Yang di lapangan kan kita tidak melihat popularitas di medsos, tapi logistik yang dimana akan diadakan di website kita gitu kan. Logistik gitu. Iya, banyak yang suka namun bisa jadi popularitasnya tidak jadi konversinya nggak ada. Tapi bisa dibilang XG-nya tuh besar tapi konversi golnya nggak ada. Tapi bisa jadi Anis Nigusi ini akan bertahan lama tergantung grup yang dia dapatkan. Karena kalau kita lihat di part 1 anomali kegelapan kita, itu dia langsung bertemu dengan anomali yang lumayan kuat. Makanya dia kalah di awal gitu kan. Jadi sebenarnya kans dia untuk melangkah jauh ini adalah ketika dia mendapat grup yang enteng mungkin gitu ya, yang bisa yang lebih setara dengan dia gitu, supaya dia bisa bertanding. Jadi mungkin kalau menurut saya Pak Anis Nigusi ini membutuhkan ijtima ulama ya, doa ijtima ulama untuk mendapatkan grup yang ya bisalah di atas. Istimewa anomali. Istimewa anomali maksud Anda, istimewa anomali. Ini yang ngomong Bung Fikri ya, bukan saya. Istimewa anomali maksudnya. Istimewa anomali, betul. Kita bikin minimarket ya. Iya. Jadi tapi kelihatannya memang dia itu walaupun bisa diunggulkan tapi ini ya kendalanya cukup banyak lah. Cukup banyak. Ya, kita tidak tahu di lapangan nanti tiba-tiba ada upaya jegal menjegal. Ya kan kita tidak tahu. Iya. Ya kan? Kita tahu. Jadi kita udah membedah tuh masing-masing pot kekuatannya gitu-gitu. Tapi kayaknya masih banyak yang belum bisa kita ungkap gitu ya. Di sini juga tadi di anomali tokoh ada satu tokoh yang mencuat padahal tidak pernah kita perkenalkan, yaitu Bas itu betul. Tidak pernah masuk di 3 part anomali itu. Iya, belum ada tapi mengejutkan sekali tiba-tiba dia bisa masuk. Masuk. Karena saya rasa karena nama kita ini kan Kopa kan.
Iya. Copa itu kan biasanya ada nama Piala Copa Amerika. Itu sering undang-undang juga. Nah, kayaknya kita Jalur terinspirasi undangan. dari jalur undangan untuk undangan. memenuhi Ya? kebutuhan. Atau Invitation. waktu itu di voting kegelapan yang tidak kita sajikan ke publik ini dia banyak permintaan Banyak juga permintaan gitu. juga gitu kan. Banyak permintaan minta dia untuk Iya. diserahkan terutama setelah kita waktu itu sempat ke rekan kita ke Malaka. Nampaknya permintaan anomali beliau tuh meningkat. Oh, iya betul karena dia ini Demand ya. Ada demand. salah satu anomali pertama sebenarnya yang muncul ya. Dia anomali Iya kan? sebelum Dia anomali. anomali sebelum Brand rock anomali. pertama ya? Iya, dia Bener. anomali sebelum anomali. Sebelum Betul, tung-tung-tung betul. sahur Oh, ada. Sudah ada bas-bas oke. Iya. Sebelum itu. Jadi satu video itu udah setara dengan anomali lah. Iya. Betul. Jadi ya kita kasih karpet merah untuk Kita kasih bas-bas oke karpet ini. merah. Jadi ini kelihatannya kalau dari segi jumlah anomali yang orang itu tuh lebih banyak yang bisa diunggulkan kelihatannya ya. Benar. Namun kalau untuk kekuatan Ya. kelihatannya sih Kekuatan program itu lebih Program lebih konkret gitu ya. iya lebih. Kayak Tapi kalian punya pegangan nggak? Satu pegangan anomali yang menurut kalian akan melangkah jauh nih. mungkin calon juara. Calon juara calon bisa atau mungkin ini underdog gitu kan? Oh. Atau Anda merasa punya feeling nih wah nih kayaknya Kelihatannya oke itu sih. menarik. Tapi Menarik, kelihatannya ya. akan kita bahas setelah yang satu ini. Berawal dari kreativitas dengan semangat pengabdian dan kerja keras, lahirlah mobil kebanggaan Indonesia dari Solo untuk Indonesia. Saya Prabowo Subianto bangga atas karya anak bangsa. Tadi sudah kita lihat pesan-pesan sponsor. Dan sekarang mari kita lanjutkan diskusi kita. Ya. Jadi Bung Pikri sebagai staf sus dan panitia pelaksana sudah menyinggung soal kandidat calon juara dan juga dark horse Iya, kuda iya. hitam di kompetisi ini. Nah, kalau menurut kalian ya benar nih, siapa unggulan kalian? Terlepas dari apapun dia, mau dia anomali tokoh kegelapan atau anomali program, Oke. siapa yang kalian unggulkan? Oke. Dari Bung Bung Rin Rin dulu mungkin. mungkin ya. Saya. Kalau kelihatannya yang juara ini kalau saya tuh lebih memilih dari yang anomali individu orang. Oh, Yaitu dari Corbusiero, Dagus. Dagus Square. Dagus Squero Itu itu cukup kuat itu ya. populer banget sih itu sih memang Iya, sih ya. cukup apa kuat. jurus dia kira-kira? Jurus dia kelihatannya sih ini membengkokkan demokrasi. Tendangan kalau tidak hanya nggak ada ban it like Beckham tidak ada. Ban it like Dagus Square. Dagus Squero. Ban it like Corbusiero. Apakah dia akan nanti bertarung dengan baju atau tanpa baju selebrasi? Seperti orang selebrasi. Baju tanpa baju yang penting dagu kawan. Yang penting Iya, dagu. betul, Iya, yang penting dagu. Yang penting dagu dan asap. Iya. Kepulan iya. asap Kita sebetulnya, lihat dia iya. dari Tapi ketika dia mengatakan pala lupa, apakah Iya. wasit akan memberikan kartu kuning? Pasti. Karena dia setiap Kelihatannya match iya. itu akan dapat kartu kuning terus. karena dia buka baju terus kan. Iya karena Oh iya. Untungnya di sini nggak ada akumulasi kartu Oh, kuning. Iya, ada tapi di sini kan gak ada akumulasi. akumulasi. Iya. Adanya mungkin menentukan. Akumulasi kartu pintar kalau di sini. Iya, mungkin Iya. mungkin nggak akan dapat fair play award saja. Iya. Ya kan ya. Iya. Tapi tetap di sini tidak ada akumulasi kartu. Iya, karena tiap match bakal dapat kartu Iya. kuning karena buka baju Gawat, sama gawat. ngata. Datang sama aja nggak pakai baju mungkin. Mau mulai tanpa baju, tapi tetap dengan dagu. Dagu. Jadi itu kalau saya Banned like Corbusiero. Dagus Squero ya. Dagus Square, ban it like Corbusiero. Populer juga sih memang sih di masyarakat Corbusiero Dagus Squero tuh mungkin unggulan lah bisa Iya. dibilang apa elektabilitas beliau ini memang Tinggi. tinggi terus dari awal sampai sekarang part 3 masih ada yang komen tetap Corbusiero Dagus Squero gitu. Iya. Sampai mulutmu jebol. Sampai ya? mulutmu jebol, Iya, bener. Mau menjebolkan mulut mereka kayak gitu. Bener. Kalau Anda siapa? Kalau saya sebetulnya cukup tertarik dengan nama Bas Oke gitu kan. Karena saya ngerasa beliau ini tanpa bergabung pun daya tarik masyarakat terhadap beliau ini cukup besar banget gitu kan. Oh, bahkan dia bisa sampai juara tuh. Bahkan bisa sampai juara gitu. Yang kelihatan kalau mamanya itu dia cukup ini ya, Catenaccio ya, karena dia berhasil menutup kolom komen. Betul dia berhasil menutup kolom komen video Bas Oke-nya karena Iya. lumayan banyak somat kegelapan Iya. yang buat komentar. Jadi dia defensifnya luar biasa. Luar gitu kan. biasa. Dari 17 komentar tiba-tiba hampir 1000. Benar. Dan ini menurut saya bisa jadi pembuktian bagi Bas Oke terhadap bagaimana kepercayaan diri dia untuk membuktikan dirinya terhadap ayahnya. Oh iya. Gitu kan. Karena kan kita lihat kan kalau dari keluarga beliau ayahnya ini luar biasa. Luar biasa Sudah ya. jadi presiden Iya. gitu kan. Dia Iya. juga dari militer. Iya, ini bagaikan ini ya, ketika
Cesare Maldini Turun ya ke Paolo. turun ke Paolo Maldini. Tapi kayaknya ini lebih ke Paolo Maldini ke Daniel Maldini. Iya, Maldini sibuk sebenarnya sibuk. Dan bukan Daniel, Christian mungkin Christian. Christian Tapi Maldini. saya punya analogi lain, Bung. Ini tuh seperti Hayao Miyazaki dengan anaknya Goro Miyazaki gitu kan. Oh ya, satu animator handal. Ya satu animator mid. yang satu animator. Animator, benar. Yang satu Satu animator pelukis andal, kan? satu animator. Iya. Karena kan Hayao Miyazaki ini kan emang seniman gitu kan. Iya. Apa animator yang dia gambar pakai tangan gitu kan. Iya, tapi- Beneran tokoh, Ya tapi tokoh kelihatannya animasi. sih saya nggak yakin ketika bahas oke ini kalau bapaknya lagi nonton itu nggak ditinggal di tengah jalan. Karena waktu itu kan Goro Miyazaki kan meninggalkan ini loh filmnya. Ditinggal juga, Bung. Kan Si yang Hayao dipilih, Miyazaki yang ya. dipilih maju pilgub bukan dia. Oh Ya kan iya. mungkin treatmentnya sama kayak Goro. Iya, itu mungkin ya 11-12 lah gitu. Iya, kan. iya, bisa. Bisa jadi. Jadi Bas Oke menurut saya mungkin ini jadi ajang pembuktian dia kepada ayahnya lah. Oke, Untuk oke, kalau oke. saya ini sebenarnya bisa menjadi nomor 1. Aku bisa Copa juga, Anomali. bisa Betul, juga. betul, Aku betul. siap masuk ke bilik COVID itu lagi. Betul. Full disinfektan gitu kan. Disinfektan. Ya betul. Oh, betul. Kalau Anda apa memang? Sebenarnya saya tertarik juga dengan anomali tokoh, terutama dengan anomali rapper itu ya. Oh, Iya, itu juga kuat anomali itu. rapper itu iya. kuat. Anomali tabung Terus gas. dan tabung ya. gas dan kebetulan alma mater kita sama Bung dengan Iya. Lil Bahlil, bukan Iya. STY Port Numbai tapi yang UI. terbarunya. Iya. Gelarnya sama kayak saya itu. Gelarnya sama kayak Bung Doktor. Rin. Saya masih S1 tapi Iya. ya di sama mungkin saya ada sedikit menjagokan beliau karena Kanda beliau, senior Anda nih, Senior senior saya, Anda nih. karena Iya. dia juga lihai ya mampu versatile lah. Anomalinya versatile ketika dia Hustler juga dia. Hustler culture. Benar-benar. hasil ketika dia masih mengatur tabung gas distribusinya, Iya. dia sambil mengerjakan disertasi yang mana Wah, saya aja skripsi enggak. dia Dia bisa mengurus mengerjakan disertasi ketika mengatur distribusi tabung gas. bener. Jadi Walaupun ini, ya bisa Iya, mengatur tempo, bisa Tempo, mengatur tempo. betul. walaupun dua-duanya ambrol kan dia nggak masalah. Yang penting bisa ngatur banyak. Versatile dulu kayak Massimo Ambrosi ini kan banyak Oh, iya. bisa main tapi kalau skillnya atau enggak siapa tuh John Oshie itu John dulu kan Oshie, di iya, MU kan. iya. Yang Iya. penting versatile dulu. Iya, Tapi benar. saya kayaknya karena nggak ada yang belain anomali kebijakan itu ya, anomali program. Saya harus menjagokan salah satu sih di sini. Oke. Iya. Dan menurut saya kemarin juga tractionnya lumayan besar yaitu NIKN. Wah, ini juga itu ini ya. juga mendapat favorit warga karena narasinya juga disebutkan dia kan anomali yang dapat membuat candi di tengah-tengah kota megah. Tuh, Oh, iya. dan diminati oleh para investor asing. Iya. Berarti ini di sini baratnya dia mungkin layaknya Manchester City kelihatannya. Iya. Benar tiba-tiba ada gitu. Iya, bertabur Tabur dana dana. dari investasi asing itu yang Iya, Korea Selatan 120, Singapura 120 atau Jepang 90 itu. sampai banyak yang bilang kok saya nggak diajak Pak. Nah Iya. itu. Tapi jangan sampai investasi ini kalau tadi Bung Rim bilang Manchester City jangan sampai jadi Anzim Maskakala. Oh, Iya kan Eto'o, sudah, Eto'o. sudah dikasih duit dari Rusia ya kan. Iya. Tapi beli Eto'o ya kan bangkrut tiba-tiba. Tapi kan gitu. butuh proses juga kawan. Benar. City kan beli Tevez dulu, Robinho. Enggak dulu juga Iya, ada bener ada sih. fase dia beli. Nah ini versi Manchester City tapi pemainnya belum bisa mandi karena airnya belum lancar di sana. Saya bukan daerah taksin kan, Bung. Ah, iya, bukan daerah taksin. Iya. Peralihan. Peralihan. Oh ya mungkin di awal-awal ya. Jadi masih zaman Robinho mungkin bisa. Iya, Joe. Bisa lah Zabaleta yang awal gitu. Iya. Mika Richard ya masih main. Lanjut. Dan NIKN juga kan diakhiri dengan sampai konon katanya anomali ini dapat membuat APBN bengkak dan Wah, jebol. itu ilmunya ya. Tapi sampai mulutmu jebol, aku tetap Jokowi. Oh Iya, iya. hidup Jokowi. Jadi Terima kasih menurut Pak saya Jokowi. ini cukup kuat lah. Iya, karena dia punya ilmu untuk membengkakkan dan menjebolkan APBN gitu kan. Iya, apa Ben aja jebol apalagi pertahanan lawan. Betul, Iya, apalagi betul, website betul. kita dengan Betul. vote mereka. Iya. Ibaratnya nih mereka lumayan punya banyak logistik lah ya Iya, untuk lumayan bertanding di Copa Anomali ya. Menarik. Tapi kita memang kayaknya harus ada satu pegangan dari kebijakan juga, Bung. Setiap itu ya. Iya, Jadi mungkin Anda nanti ada nggak? Bung Firdi juga dapat unggulan juga dari ini tadi sudah disebut. Lil kan? Bahlil. Lil Bahlil. Lil Bahlil. Kalau Anda apa di kebijakan? Kebijakan Anomali ya. Karena kalau menurut saya yang paling terkuat di antara kebijakan itu seperti udah saya bilang tadi Gacantara Gacorina. Wah, itu luar Itu warga biasa juga banyak yang ini juga menganggap dia salah satu unggulan ya. Karena memang dia sekarang jadi program unggulan juga kan. Oh iya benar. Program Prioritas, unggulan. program Iya, prioritas ya. bahkan ada pemain asingnya. Marquee player. Marquee player. Marquee player bener. Setara Bener. Suchau Nutum. Iya.
dari luar. Kawin Tamsat Canan. Iya. Jadi maksudnya kita lihat bagaimana ini kan sebuah anomali kebijakan yang diperkuat di setiap lini gitu loh. Bener. Kalau kita lihat line up Gacantara Gacorina tuh luar biasa sebenarnya di dalamnya. Gitu. Iya. Para pemainnya dahsyat semua. Dahsyat. Iya. Kalau Anda? Kalau saya sebetulnya ya yang paling terbukti sebenarnya anomali kebijakan itu Mahkamah Family ya. Sudah ada ini. Sudah ada buktinya berhasil menjebol demokrasi dan konstitusi dengan Kamehameha itu. Goku aja belum bisa gitu kan menjebol institusi. Goku tuh cuman bisa gebugin ini doang, gebugin musuhnya. Bener. Tapi Almas bisa. Almas bisa. Tidak, Goku tuh nggak bisa mempengaruhi kebijakan. Bener. Apa namanya Almas ini sudah super saiyan dia, melebihi super saiyan memang. Ada ya, Almas di situ ya. Betul. Gitu. Ada super saiyan dalam Almas. Iya. Gitu. Jadi Mahkamah Family itu sudah terbukti menurut saya anomali kebijakan yang kalau misalkan dia berkampanye nih, saya sudah pernah ada ada hal yang sudah saya lakukan gitu kan, dan saya pantas untuk memenangkan ini karena saya ini memang yang paling terbaik dari yang lain cuma janji-janji aja gitu kan. Iya, saya sudah konkret menjebolkan menjebol gitu. Iya. Jadi gitulah. Iya, benar sih. Mungkin dia lebih kuat ya karena memang kalau mamanya jagoan saya tadi Corbuzier Dagusero itu hanya membengkokkan, kalau ini benar-benar jebol, berubah bentuk. Iya. Apalagi kita melihat kan dalam gedungnya itu keluar Kamehamehanya. Artinya dari dalam itu dia Kamehameha kan. Gitu loh. Meledakkan dari dalam. Bukan lagi mengubah. Betul, meledakkan dari dalam. Saya rasa sih Mahkamah Family itu lumayan bisa lah. Calon kandidat juara sebenarnya gitu ya, dari kebijakan ini. Dan selain kandidat juara juga di kompetisi pasti ada orang-orang yang overachieve atau bisa kita bilang tidak terprediksi seperti tadi disebut FC Porto gitu kan. Bener. Kuda hitam. Kuda hitam. Oke. Gimana nih analisis Anda soal kuda hitam ini nih? Ada survei-survei yang sudah masuk atau gimana nih? Iya, untuk kuda hitam sih saya sebenarnya masih belum bisa melihat ini ya, soalnya saya tuh pendengar Mitski I bet on losing dogs gitu kan. Saya kira karena Anda pakai kacamata hitam. Saya biasanya berjudi kepada kuda-kuda yang kalah, jadi losing dogs ya, anjing-anjing yang kalah. Jadi saya nggak bisa, belum terlalu tahu sih siapa yang bakal jadi kuda hitam karena menurut saya semuanya kuat. Betul ya. Ini memang pilihan dalam gelap ini ternyata menghasilkan pilihan yang luar biasa gelap juga. Ini kalau waktu di sepak bola terjadi Super League gitu ya begini ya. Florentino Perez nih mimpinya ini. Mimpi Florentino Perez ini karena yang lemah kan menurut saya cuman tadi yang Mega Toto dan Anis ini karena banyak faktor lain. Tapi sebenarnya mereka kuat dalam artian Mega Toto solid. Kalau Anis ini kan pendukungnya banyak di medsos, tapi kan masalah di vote. Ini kan nanti kan somat kegelapan akan turut serta dalam Copa Anomali dengan ikutan voting di website. Iya, karena soalnya sebelumnya menentukan 16 ini kan kami votingnya kalian tidak tahu, voting di balik kegelapan. Tapi sekarang ini voting terbuka. Buat kalian gitu akan kan. bisa turut serta memilih siapa anomali yang terkuat. Betul. Iya. Dan di situ kita bisa pastikan website kami jauh lebih strong daripada Sirekap. Iya. Betul. Dan lebih terbuka tentunya daripada Sirekap. Gitu kan. Kan. Jadi Nanda belum tahu nih siapa kuda hitamnya. Tenang saja, kalian di website kami tidak akan ada penghilangan tabulasi suara. Tidak ada. Itu kalau begitu berarti kan saya kalau kuda hitam berarti kan yang saya anggap lemah tapi ternyata kuat kan. Iya, mungkin Anis ini mungkin. Anis ini ya. Karena kan saya menganggap dia ya kuat di medsos tapi di voting bakal lemah gitu kayak cuman 25%. Oh, tapi itu mungkin iya sekitar gitu ya. Atau karena ada residu pertandingan sebelumnya, Copa Anomali ini jadi sebuah bentuk di mana pendukungnya untuk ingin memenangkan dia all out. Bisa jadi kan. Sih. Tapi kan yang biasanya pakai bot bukan pendukung dia ya. Iya. Kan kemarin ada website yang dukung dia. Enggak tahu juga. Oh iya. Tapi iya menarik itu perspektif yang kelihatannya tidak sedikit yang setuju juga gitu loh. Benar sih. Baik dari Bung Fikri maupun Bung Firdi itu juga kan dia punya banyak pendukung di sosial media dan kalau mamanya dari Bung Fikri bilang ini saatnya pendukungnya membuktikan kalau dia benar-benar bisa menang gitu loh. Benar. Anis ini Gusini ya menarik. Tidak ada intervensi nanti. Betul. Iya. Oke, Anis ini Gusini ya. Itu kita kelihatannya kalau mama itu sih pilihnya satu saja ya. Satu aja. Baik dari ini apa namanya? Kalau kebijakan. Kalau saya yang ini hitam. Kuda hitam. Dari semuanya aja, Dari semuanya ya. Kalau menurut saya sih jelas Natalie Guy Trilling. Itu. Tapi ini menarik, Bung. Itu kalau saya kan kita kan punya filter anomali kegelapan di TikTok kan gitu ya. Itu kalau saya lihat
itu banyak banget yang nggak dapet anomali Nataliga Triliuna. Oh iya. Bahkan dalam filter pun dia juga jarang dapat. Jarang gitu kan. dapat. Jarang Namun dapat. waktu kita di kontras keluar 3 Keluar kali. 3 kali. Jadi ini maksudnya gimana Iya, ini? iya, gitu iya. kan. Tapi enggak itu dia kontras Kenapa keluar 3 tapi? kali itu udah jelas itu melambangkan cerutu yang ada di mulut Nataliga. Dan melambangkan tempat yang tepat untuk mengeluarkan Nataliga Triliuna. Iya betul. HAM. Iya betul. Betul Juga kan? jangan lupa 3 itu 3 pacar. Betul. Jadi saya rasa Share ke teman kalian yang mau dapat 3 pacar. Iya. Jadi dengan 3 itu saya yakin. Tapi bukannya Nataliga ini kandidat unggul, Bung? Kenapa jadi kuda hitam dia? Kelihatannya karena dia dibandingkan sama yang tangguh-tangguh. Oh. Iya, tapi memang tergantung grupnya sih ya. Oh Kedepannya. iya. Itu kalau Nanti, tiba-tiba Kayak grup kita tahu neraka. grup neraka ya kan. Iya. Kayak apa namanya tiba-tiba ada Spanyol, Prancis, Jerman dalam satu grup kan kita repot juga gitu kan. Tapi kalau misalkan Anisini Gusini, terus ada Fuba Fufini, ada Mahkamea Familia, Iya. lalu satunya lagi bisa dapat NNIKN, wah Aduh susah menentukannya. susah Warga sekali juga bingung itu. Mau Iya, milih itu. siapa? Kayaknya Iya. bakal ada DDoS website kita untuk bisa ngevote semuanya. Gitu. Iya, Kayaknya iya. mungkin Iya. karena ingin dukung semua Iya, itu. iya. Jadi kalau dari saya sih jelas ya. Nataliga Tadi dulu nih. Ya. Mm. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak ada sih, Bung. Tidak ada ya? Tidak ada kuda hitam karena ketat sekali gitu ya. Oke. Karena ketat sekali kalau menurut saya. Nah, kalau sebagai pendukung timnas, Fikri yang self proclaim dari dulu nggak punya tim jagoan di klub nasional tapi pendukung timnas, bagaimana tanggapan Anda dengan ETTT bye bye STY? TT BBS ini kayaknya orang-orang akan hate dia sebenarnya. Oh. Karena kayak nggak akan di vote sepertinya. Enggak ada di vote ya. Oh, Jadi berarti ber- nanti anomali tersebut akan ini apa? Kalah di namanya? awal. Akan kalah di awal. Akan merenung di depan ruang ganti. Iya. Oh, depan ruang ganti. Nggak bisa fight back sayangnya Nggak gitu. bisa kan. fight back ya. Atau mungkin nanti dia membelah diri seperti Amoba. Oh. Nanti iya. tiba-tiba ada STY-nya anomali STY sendiri. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Karena bisa ini jadi. pasti kan ETT by BST ini kita sudah pasti akan dipengaruhi oleh pendukung STY kan. Iya. Kalau misalkan dan tergantung juga hasil timnas sebetulnya. Oh, nanti melawan. Iya, Apakah kita akan melewati timnas Cina apa di Copa Anomaly berbarengan? kayaknya enggak sih. enggak sih. Kayaknya enggak sih ya. Jadi belum tentu ini. Tapi kalau dilihat dari hasil kemarin kan meskipun menang tapi tensi terhadap ETT by BST itu lumayan tetap keras. Apalagi dari pendukung orang yang mau udah cinta banget nih sama anomali STY yang memang tidak ikut serta karena kan dia asing. Ya karena dia di bye-bye. Karena dia bye-bye gitu Iya, kan. iya. Jadi menurut saya ETT by BST ini kansnya tuh cukup rendah. Karena Jadi bukan kuda hitam. bukan kuda hitam, dia malah ya tim yang akan jadi terjerumus duluan menurut gitu. Anda dia sama kayak Mega Toto bagi saya. Betul. Jadi karena ya itu faktor itulah. Faktor bye-bye dia itu. Iya, Nama iya, tengahnya itu yang bikin dia bakal kalah sebenarnya. Oke. Gitu kalau menurut saya. Kayak nggak ada ya. Oke. Kelihatannya sih cukup menarik ya. Cukup menarik, Bi. Tadi kita sudah membahas calon juara, kita sudah membahas kuda hitam. Nextnya kita mungkin akan membahas siapakah yang akan menjadi MVP. Betul. MVP di mungkin fase grup aja dulu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di fase grup. Benar. Kita akan bahas setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kembali lagi bersama kami, Copa Anomali. Ini dia nih. Ini dia, ini kita segmen terakhir nih, udah nggak terasa ya, udah segmen nggak terakhir. terasa. Iya. Segmen terakhir. Apa nih yang kita bahas di segmen terakhir, Bung Kita Firly? akan membahas soal prediksi MVP top scorer poin terbanyak Wah, di Copa Anomaly. Iya, berat iya, sekali. iya, Tapi iya. kalau poin terbanyak saya agak sulit membahasnya. Tapi Sulit kalau sih. untuk poin sedikit saya sudah tahu siapa. Oh, poin sedikit udah tahu siapa. Sudah tahu siapa. Poin sedikit udah Dari tahu tadi siapa. kita sudah Tadi sebut kita sih. sudah bahas. Iya, ya iya, kan? iya. Jadi Jadi gimana? lagi kasihan Jangan ya. ini. Iya, ntar gak mau fight back. Iya. Poin terbanyak. Poin terbanyak. Poin terbanyak itu bukan berarti unggulan utama kita tuh bukan berarti gitu loh. Ini kita pakai survei apa kuantitatif, Kuantitatif. elektabilitas yang tertinggi. Iya. Ini juga nanti bakal muncul nih hasil survei elektabilitas Dari kita. berbagai Iya. carta politika. Iya. Benar. Cyrus Cyrus Anomali. Iya. Cyrus Anomali. Iya, iya.
Apalagi Iya, pokoknya nanti ada. Lembaga survei anomali juga Lembaga ada. survei anomali ya. nanti. Kelihatannya sih akan ada. Katanya kami sudah dihubungi beberapa lembaga survei anomali juga yang mereka ingin menyajikan data katanya. Bener. Ada quick count juga. Iya, ada quick count. ada quick count. Ada quick count. Drone emprit juga drone emprit. Iya, drone prit ya segala macam. Jadi maksudnya ini kelihatannya sih memang banyak yang seperti kita tuh seperti NIKN banyak yang ngantri untuk terlibat. Terus Pak kok saya nggak diajak Pak? Iya. Kami ajak kalian semua ya. Kami ajak kalian semua nih, baik kalian itu yang ini apa namanya lembaga donor asing, terus habis itu George Soros. UMKM juga langsung saja kalau kalian mau bekerja sama langsung email ke kami di rindradanantara@hidupjokowi.com. Hidup. Lanjut. Oke, jadi siapakah elektabilitas tertinggi di Copa Anomali? Gimana Bung? Elektabilitas tertinggi Yang Bung? bakal mencetak banyak gol. Banyak gol, betul. Banyak gol ya. Ini kelihatannya agak sedikit berbeda dengan pilihan saya yang akan menjadi juara. Karena juara kan bukan berarti Iya, betul. golnya Iya, paling betul. banyak kan. Bener. Yunani saja juara. Betul. Angelos Iya, Karisteas. iya benar. Juara kan. Karena apa kalau kata Alex Ferguson gitu kan, attack wins you game, defense win you title. Iya, jadi maksudnya belum tentu yang mencetak. Nah, tapi Siapa, kalau Bung? menurut saya pencetak gol dan ini apa MVP di bagian grup. Fase Itu- grup ya? iya, Fase grup, kelihatan. fase grup. Fufu Baba Fufini. Fufu Baba Fufu Vini. Fufu Baba bakal banyak ya. Fufini. Luar Kelihatannya biasa dia akan gemilang di grup. Gemilang sekali sih, Iya. apalagi dia memang apa namanya? Wonderkid. Iya, Wonderkid. Iya. Yang paling muda kayaknya dia ya. Kelihatannya paling muda di sini. Iya, yang paling muda di pertandingan ini dia gitu kan. Kecuali kalau mamanya apa namanya kebijakan pengen dihitung umurnya itu muda semua umurnya. Muda semua umurnya. Iya. Anak Iya, kecil iya, semua iya, ya. ada ya. Ada yang 1 bulan. Ada terus bulan. Belum ada yang belum ada 1 bulan. Iya. Iya, Fufu Baba Fufu Baba ini Fufini. sih. Jadi Menarik. kelihatannya sih MVP di fase grup. Benar. MVP di fase grup. Saya kurang sepakat. Oh, Wah, oke. dia punya survei lain kayaknya. Survei Siapa? saya manusia setengah dewanya Oke. tetap Lele Bahlil saya bilang. Oh, jadi sesuai ya, sesuai. Iya, masih Sesuai. jagoan Karena apa secara semantik gitu nama pengulangan itu udah mirip tung sahur. Oh iya sebenarnya. benar, paling mendekati iya, ya, dengan mendekati. mendekati dengan fenomena ya itu ya Pak, anomali paling fenomenal Dan dari Indonesia. Kalau ya, kalian pernah lihat foto Pak Bahlil makan tahu gak sih? Oh, Yang tahu. makan di Iya, meja iya, itu. iya, iya. Kurang mirip apa beliau dengan tung. Iya. Coba saya Dan tanya. kalau kita sebut nama dia Lil Bahlil masih mirip dengan tung Iya, sahur. secara Iya. onomatopea itu Onomatopea. itu bunyi. Iya, kami bunyinya kami sama, kasih bunyinya penjelasan sama. onomatopea itu apa. Ya itu bunyi. Iya. Oh bunyi, iya. Tok tung lil gitu. Iya. Iya. Dan dia bisa meledakkan diri sebenarnya kan. Iya. Dengan kekuatan dia menjadi tabung gas. Itu dia. Oke gas. Oke gas. Makanya saya unggulkan. Dia merepresentasikan 02 juga. Iya. Luar biasa. Terbukti kan 02. Oke gas. Lil Bahlil oke gas. Saya prediksi dia 58% di fase grup. Meskipun survei 49 ya. 99 bisa didongkrak ini semua. Iya, nggak Betul, masalah. Iya. Oke, Saya sepele. bisa- Sepele. Betul. Sepele, Iya. sepele. Betul. Sepele. Golkar saja bisa dipecah dengan Lil Bahlil. Anomali pohon beringin itu Anomali aja pohon bisa direbut. terpecah. Betul. Direbut kalau mamanya dari beliau. Jadi kalau mamanya mungkin hanya sekedar kopa ini ya terlalu enteng mudah buat lah ya. beliau. Disertasi saja bisa lulus. Disertasi saya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun orang Benar, lain benar, ngerjain benar. ya dengan potang-panting segala macam. Memang beliau tuh levelnya mukjizat kayaknya. Iya. Kalau saya kayaknya pencetak top skor terbanyak tentu saja Anisin Gusini ya. Oh, Anies ini Gus ini. Gusini. Karena ya Pembuktian itu tadi ya? selain pembuktian dia salah satunya anomali yang jago retorika. Oh. Pasti dia saat masa voting itu akan leluasa kemana-mana mengkampanyekan diri gitu kan. Oh. Apalagi kalau kita lihat gambar anomalinya dia terbang di atas apa namanya itu tempat pidato gitu kan. Iya, mimbar ya. Mimbar Iya. mimbar gitu. Saya rasa Anies Gusini ini mungkin kan gini, nyetak gol banyak belum tentu peringkat 1 kan. Iya. Ya kan kalau untuk top skor saya rasa Anies Gusini bisa fight lah. Oke. Soalnya dia selama ini kan track recordnya lumayan fight. Oke. Dan dalam beberapa kesempatan dia tuh paling jago mengalahkan petahana sebetulnya. Iya benar. Meskipun kemarin ada pertandingan lain yang tidak bisa mengalahkan. Iya, Tapi dia iya. bisa mengalahkan petahana pada pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu kan. Gitu. Jadi dan dia kan apa namanya kalau misalnya dia bisa mendapatkan dukungan ijtima anomali lagi saya rasa dia bisa kuat juga, Iya. sangat kuat. Oke, Ya oke. kan? Menarik. Itu jadi saya rasa Anies Gusini ini patut
diperhatikan nih Oke. bagi para anomali-anomali lain yang bertanding, karena bisa jadi saat ini kekuatannya sudah firm dari golongan kanan sampai golongan yang paling muda. Iya. Gitu kan. Jadi harus hati-hati banget nih buat Fufi ini, meskipun berhasil mengalahkan Anies Nigusi di part 1, Iya. tapi Copa Anomali itu bisa jadi Berbeda ya, berbeda. berbeda. Seperti halnya pertandingan-pertandingan Liga Champion gitu kan. Iya. Kayak Real Madrid mungkin di Liga dia sering kandas sama Barcelona, tapi juara UCL mulu beruntun. Iya. Bisa jadi Iya, begitu. Oke. Gitu, Jadi gitu. kalau Menarik. prediksi kita kan punya jagoan masing-masing kan. Dari Iya. luar ya, Fubaba. Dan Di Anies sini. Nigusi Berarti nih. sama-sama lolos gitu. Prediksi Oke. kalian. Lolos. Lolos. Luar biasa ya. Banyak yang Gimana kita ya? bahas. Banyak yang Kayak- kita bahas. Banyak sih, tapi orang belum tahu formatnya mungkin. Format. Betul, sebagai Oh panpel iya, harus betul dijelaskan juga, dulu ini. betul juga, Kita sudah betul analisis dulu tapi belum Alas, jelasin dulu format. jelasin format. Maaf kami terlalu terlalu excited. Excited. Gimana nih formatnya? Ketua panpel Copa Anomali. Jadi 16 anomali ini akan dibagi dalam masing-masing 4 grup. Jadi 4 grup ada 4 peserta. Dan di dalam 4 grup ini yang akan lolos hanya ada 1 sebenarnya. Oh. Karena kita harus membiasakan pemenang itu cuma 1. Iya. Walaupun yang menang 0-2, tapi pemenang itu 1. Satu. Anda juara 2 itu gak ada. Tidak Juara ada. 2 itu pecundang Anda. Tidak ada, Iya, tidak iya. ada satu. Satu. Hanya ada satu seperti orang solo. Solo itu satu, bukan duo. Solo lolo. Solo lolo. Mau yang menang 0-2, tapi di sini Yang yang menang lolos hanya ada 1. Mau yang menang 0-2 tetap hidup Jokowi. hidup terus. Gimana jadinya? Gimana nih? Jadi untuk itu pilihlah jagoan kalian yang dengan cermat gitu Iya, ya. dengan cermat. Sangat cermat. Ini harus yakin kalau bisa sholat istiqoroh kayak yang Islam. Ibadah. Kalau yang pergilah ibadah ke tempat-tempat dan meminta petunjuk kepada Yang Maha. Yang Maha Esa yang Anda percaya, dan minta restu orang tua, Pak aku mau vote di kegelapan.com. Siapkan kuota kalian. Siapkan kuota kalian, karena kuota kalian akan jebol. Jebol seperti suaranya Bung Firdi. Iya. Ini terlalu excited kayaknya Terlalu excited. mengurus Copa Anomali sampai sakit memang. ya. Anda tahu gak sih kalau mamanya ketika Anda ini loh waktu kecil itu mau dibeliin mainan enak-enak gitu. Nah ini Bung Firdi kayak gitu. Terlalu excited. Excited dia. Excited. Baru Iya, saya iya. terkena batu bara. Batu bara. Tongkang itu kayaknya ada di rumah dia kayaknya. Gimana? Jadi Lanjut. intinya akan ada 1 dari perwakilan grup Ya. yang akan lolos ke babak semifinal. Oke. Jadi langsung dia semifinal ya? Dari 4 langsung semifinal. Tidak ada quarter final, tidak ada 16 besar ya. Nggak penting. 16 gak 16 bisa. langsung. Oh iya nggak bisa. Oh iya kan udah 16. Iya, Nggak ada quarter final. Iya. Langsung semifinal. Jadi yang lolos 1 ya. 1. Dan begitulah kira-kira. Apakah ada lek-lekan nanti di semifinal dan final? Kayaknya kita bukan AFF, jadi 1 aja. Oh iya. Langsung iya. saya dibuktikan. Langsung saya Dibuktikan Maksudnya tanpa dibuktikan. banyak cincong. Iya. Iya. Dan nanti ada finalnya. Ya finalnya ya. Jadi itulah formatnya. Iya, iya. Itulah pesertanya. Peserta Dan itulah ininya kira-kira yang akan Informasi yang sudah kita berikan. informasi yang sudah kita berikan. Namun bukan anomali dan bukan acara Kementerian Kegelapan kalau kita tidak memberikan award langsung di depan. di depan. Tuh, Langsung di depan. Kita berikan langsung saja. Turnamen boleh tidak mulai. Belum mulai. Turnamen boleh saja, belum mulai. Tapi Namun award Kita sudah menentukan. jelas siapa yang diberikan karena kita langsung membuka Copa Anomali ini dengan memberikan Fair Play Award. Pada siapa? Fufu Baba Fufufini. Luar biasa ini, Bung. Selamat kepada Selamat Anomali Selamat pada Anomali Fufufini Fufufini. yang langsung memenangkan Fair Play. Fair Play Award. Luar biasa Fair Play dia. Award. Karena singkatan dari Gibran adalah Go Indonesia Berani Anti Nepotisme. Luar biasa. Fufu Baba Fufufini. Luar biasa. Sangat fair play. Seperti Dia halnya seperti Paolo Di Canio. Iya. nggak seperti ada salah satu kementerian memberikan awards kepada Sirekap. Iya. Padahal pemilunya belum selesai. Iya. Seperti itu. Kita sudah memberikan kita sudah juga memberikan fair Memberikan play. Fair Play Selamat kepada Fuwa Fufini. Akan kita kasih lencana kayak YouTube ya, karena beliau belakangan juga sering YouTuber gitu ya. Oh, iya, Banyak udah. waktu juga Banyak beliau. waktu, ya. iya. Sering Akan kita banking berikan. konten. akan kita berikan nanti. Iya, Oke, iya. jadi- Itu aja ya, mungkin ya dari Iya, kami ya. mungkin dari kami nanti kita akan bertemu lagi pas kita drawing. Oh ya drawing. Kita akan drawing nanti
Drawing itu akan dilakukan seadil-adilnya Sangat adil. Sejujur-jujurnya. dan sejujur-jujurnya dan terbuka karena kalian bisa melihat prosesnya. Betul. Transparan. Sampai ketemu di Drawing Copa Anomali edisi pertama. Halo Bung Pik, Bung, lagi ngapain nih? saya nih Bung lagi top up di Gacantara Indonesia. Gacantara Indonesia? Sovereign Wallet. Sovereign Wallet, oke nih. Pokoknya nih, Anda kalau misalkan mau top up apapun itu, silakan langsung aja di Gacantara Indonesia nih Bung. Soalnya Pak Taksin Sinawatra aja pakai. Oke, kalau gitu nanti saya pakai Gacantara. Gacantara Indonesia dijamin gacor. Jangan lupa juga untuk bersama-sama ke Saweria kita, karena itu bukan tapera. Dukung dan bantu kami untuk selalu menjaga agar kami selalu bisa 0 APBN. Sampai jumpa di Copa Anomali. Bye bye STY.